Susan Hall. Ini adalah bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. BND itu Badan Intelijen Jerman. Ini suatu tindakan mata-mata yang terkuat. Jangan sampai dari mulut harimau kita terkam buaya. Itu sebabnya Duta Besar Jerman kemudian dipanggil oleh Menteri Luar Negeri dan diberi teguran khusus. Bahkan dalam tanda kutip dipaksa untuk memberikan pernyataan bahwa Kedutaan Besar Jerman tidak ada hubungannya dengan FPI, tidak akan ikut campur pada masalah menyangkut masalah hukum FPI, dan si orang Jerman tersebut sudah dikembalikan. Lalu kami dari Komisi 1 mendesak agar orang yang bersangkutan tersebut itu di persona non gratakan. Hanya untuk cari tahu seperti itu, kita menyebutnya itu namanya alasan kaleng-kaleng, Bos. Itu sama aja dengan gini, saya masuk ke rumah seorang gadis, ketika digerebek saya cuma bilang, oh enggak, saya cuma mau minjem garam gitu. Alasan kaleng-kaleng ya. Karena sebetulnya mereka bisa mencari tahu hal itu kepada kepolisian. Karena kan kepolisian punya cabang khusus untuk ngurusin kedubes-kedubes ini. Gitu loh. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian permintaan persona non grata itu tidak dijalankan? Kalau klarifikasi sudah ya, minta maaf sudah. Tapi ya. kita minta, udah persona non grata, tidak dijalankan persona non gratanya. Oke. Ternyata dia memang tidak bisa di persona non grata karena dia bukan diplomat. Oh, bukan diplomat, tapi memakai mobil diplomat. Nah, ini yang menarik. Kenapa orang warga negara Jerman bukan diplomat menggunakan mobil korps diplomatik? Artinya dia official government dari pemerintahan Jerman. Oke. Atau yang difasilitasi oleh pemerintah Jerman. Betul nggak? Betul. Tidak ada satu orang pun, baik media maupun lembaga resmi yang menyatakan siapa nama orang itu dan, ini pertanyaan penting, jenis kelaminnya. Pasti semua berasumsi itu orang laki-laki. Oke. Karena foto dari belakang seperti laki-laki. Ya, hanya satu foto dari belakang itu terlihat. Ya, oke. Ternyata kami melakukan penyelidikan lebih dalam, dia seorang perempuan. Dari paspor ketika dia dideportasi, dari paspor yang ada di Direktorat Jenderal Keimigrasian, diketahuilah bahwa dia seorang perempuan. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang yang perlu kita gali juga, mengapa si government officialnya tidak bisa di persona non grata dan langsung dikembalikan ke Berlin? Buru-buru ya? Ada kesan buru-buru ya? Nah, mata-mata ini jangan-jangan Pak Farhan, memang benarkah demikian? Bener, Bos. Saya aja orang biasa dapat data itu. Iya. Intel Melayu katanya. Intel Melayu. Nah, Prof, ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, Hall ini nama perempuannya Susan Hall. Ini adalah bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND. Artinya apa itu? BND itu Badan Intelijen Jerman. Lah. Wah, berarti ini Jerman melakukan pelanggaran sangat berat. Itu tadi sebenarnya saya ingin tanyakan pelanggaran sangat berat itu apa? Jadi artinya orang ini memang tidak bisa di persona non grata karena bukan diplomat. Iya. Tapi akan masuk cekal ya. Harusnya masuk cekal. Kita lagi tunggu. Kenapa tidak ada pengumuman cekal tentang orang ini atau sudah masuk blacklist saya nggak tahu. Tapi Mas Farhan ya kalau boleh saya sedikit presiden saya slip di sini. Oke. Kalau misalnya seperti itu, harusnya pemerintah Indonesia marah. Karena apa? Ini suatu tindakan mata-mata yang terkuat. Iya. Ingat pada waktu Australia dituduh pada waktu itu karena masalah penyadapan telepon. Itu kan Bapak Presiden pada waktu itu Pak SBY itu sampai mengatakan bahwa kita
hubungan untuk sementara kerjasama dengan Nah, Pak Habibur Rahman, ini data yang ini berkembang menarik ini apa yang disampaikan oleh Bang Farhan. Ini bukan soal etika diplomasi lagi, tapi ini ada dugaan kuatnya adalah tindakan mata-mata. Tapi saya ingin melihat dari sudut pandang begini, dari sudut pandang organisasi yang ada di Indonesianya, FPI-nya. Kenapa kemudian menyambut hal itu dan bahkan mengklaim ini akan menjadi panggung internasional? Apakah ini juga langkah yang salah sebenarnya dari FPI, Pak Habibur Rahman? Persis ya. Apa yang ingin saya sampaikan ditanyakan Bung Indra. Saya pikir teman-teman FPI juga mesti waspada. Ya. Jangan sampai persoalan ini ditunggangi oleh pihak luar. Dalam hal ini mungkin saja pemerintahan lain ya, yang akan mengambil keuntungan. Nggak mungkin pihak luar tersebut ada keinginan baik. Nggak mungkin ya, nggak mungkin sekedar pengen tahu dan segala macam. Yang paling mungkin justru ada tendensi bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka, bukan keuntungan FPI, negaranya mereka ya. Bukan keuntungan FPI, bukan keuntungan keluarga. Kita sudah khatam soal-soal begini, baik di Indonesia maupun di kasus-kasus negara lain. Saya ingat, saya aktivis 98 ya. Saya ikut juga dinamika 98. Banyak saat itu juga kita ditemui oleh pihak-pihak asing. Teman-teman waktu itu kayak bangga gitu kan. Diundang kedutaan Amerika, diundang kedutaan negara ini dan lain sebagainya. Aktivis menjelang 98. Kemudian juga menjelang, saya ingat lagi kalau nggak salah menjelang lepasnya Timor Leste. Ya. Kurang lebih begitu juga. Banyak kedutaan negara-negara asing ya kan bertemu dengan pihak oposisi. Tapi faktanya tidak ada sedikit pun manfaatnya bagi teman-teman aktivis ini. Yang ada adalah bagaimana mereka mengambil keuntungan di atas konflik-konflik yang terjadi. Negara-negara lain kita lihat contoh bagaimana misalnya Taliban dimanfaatkan ya kan oleh Amerika sebagai proksi saja. Nah, soal proksi-proksi ini lebih sering muncul lagi ketika dunia ini ada masalah, misalnya resesi, apalagi kayak sekarang pandemi, semua orang seluruh dunia ini bokek, negara-negara bokek, mengalami krisis ekonomi dan lain sebagainya, mereka cari sesuatu yang bisa menjadi trigger bangkitnya ekonomi mereka. Oke. Jadi boleh dilanjutkan, saya penasaran, harusnya pemerintah Indonesia marah kalau memang tindakan ini adalah tindakan spionase atau mata-mata dari Jerman. Ya, jadi begini Mas Farhan, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, kalau Anda jadi hakim, Anda memutus itu harus berdasarkan fakta. Dengan tambahan fakta, itu akan berubah pandangan Anda. Jadi kalau misalnya ada orang menembak, lalu ditambahkan salah tidak, pasti jawabannya salah. Tapi kalau ditambahkan fakta yang menembak polisi, pasti orang akan bilang nggak salah ya. Tapi kalau ditambahkan lagi yang ditembak bukan penjahat, nanti dibilang, oh ya salah juga. Jadi semakin banyak fakta, semakin kita membuat keputusan yang tentu berbeda. Nah kita ini, saya baru mendengar dari Pak Farhan, bahwa ternyata orang yang datang ke markas itu bukan satu. Meskipun diplomat ya. Pakai mobil diplomat. Karena orang akan mengasosiasikan orang yang pakai mobil diplomatik adalah seorang diplomat. Ya. Ya, ayah saya ini pernah diplomat. Saya mau naik mobil ayah saya, pakai CD gitu, itu ayah saya larang. Jangan. Karena kamu bukan pejabatnya, nggak bisa seperti itu.